Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Bu Lutfi. Nah, pada tatap maya kali ini, insya Allah kalian akan belajar lanjutan dari materi yang kemarin. Oke, siap ya? Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberi kemudahan ya para siswa. Kalian bisa mencerna apa yang Ibu sampaikan dan Ibu bisa membuat kalian senang dengan matematika. Oke. Oke. Materi sekarang adalah tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, yang pertama yang Ibu bahaskan adalah tentang penjumlahan. Ayo kita mulai belajar ya. Oke, menjumlah. Jadi penjumlahan itu nanti akan Ibu bahaskan dua hal para siswa. Gimana sih penjumlahan dua bilangan bulat yang tandanya itu sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kemudian nanti yang kedua berikutnya adalah menjumlahkan dua bilangan para siswa yang tandanya berbeda. Itu gimana ya? Kemudian kalian nanti diarahkan untuk agar bisa menyimpulkan. Itu tujuan dari pembelajaran kali ini ya. Tujuannya adalah agar kalian bisa menjumlahkan dua bilangan bulat bagaimanapun kondisinya. Oke. Oke, yang pertama adalah ini para siswa. Ibu contohkan ya. Jadi yang pertama, menjumlahkan dua bilangan yang tandanya sama, ya. Contohnya misalkan sama-sama positif dan sama-sama negatif. Contoh ya. Contoh misalkan ini ada soal, ini kurang besar ya bagi kalian ya. Sebentar ya, Ibu besarkan dulu ya fontnya. Bentar. Nah, pakai teman. Misalkan ada soal para siswa. Positif 5 ditambah positif 3. Nah, positif 5 tambah positif 3. Penyajiannya itu diberikan tanda positif boleh, misalkan enggak pun boleh, misalkan kalian ingin gini. Udah enak Bu, pakai positif. Langsung gini aja. 5 ya. 5. Gimana Bu kalau misalkan dibuat begini? Mohon maaf ya, sebentar. Nah, misalkan begini. Ditulis begini Bu, boleh apa enggak? 5 ya ditambah 3. Boleh para siswa, boleh ya. Artinya positif sama-sama bilangan positif. Oke. Nah, kalau di dalam garis bilangan, misalkan ada perintah, coba ini penjumlahan dua bilangan ini kamu sajikan dalam garis bilangan ya. Awalnya gitu, garis bilangan. Oke, ya baik Bu, monggo. Nah, 5 tambah 3. Nah, caranya nanti kamu buat garis bilangan dulu ya. Ini garis bilangannya dibuat. Kemudian diberi skala ya. Diberi tempat-tempat untuk bilangannya. Mulai dari 0, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian kalau positif 5 tambah positif 3 itu nanti mulai dari 0 para siswa. Mulai dari 0 ini kamu kamu angkahkan 5 ke kanan karena bilangan positif ya. Jadi positif itu juga menunjukkan arah. Jadi diingat kalau arahnya positif, bilangan positif, maka arahnya ke kanan ya. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini titik akhirnya. Jadi nanti seret gini ya. Nah ini adalah positif 5 ya, 5 di sini. Kemudian ditambah itu artinya dilanjutkan para siswa. Dari titik ini, titik 7 yang pertama dilanjutkan positif 3. Berarti ke kanan lagi 3. 1, 2, 3. Jadi langsung ke sini. Nah ini adalah positif 3. Sehingga hasilnya di mana? Hasilnya adalah di titik akhir ya. Jadi di sini hasilnya ya. Sehingga hasilnya adalah ini. Nah ini hasilnya. Hasilnya adalah 8. Positif 8. Kenapa kok positif 8? Karena dari 0 menuju ke kanan ya. Arahnya ke kanan 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga hasilnya adalah 8. Nah, seperti ini. Positif 8. Kalau misalkan mintanya begini juga nggak apa-apa. Jadi hasilnya nanti adalah positif 8. Ya.
Jadi seperti itu. Ingat, kalau positif arahnya ke kanan, kalau negatif arahnya ke kiri ya. Jadi arah arah panahnya harus benar-benar paham. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ini ada soal negatif 5 ditambah negatif 3 ya. Negatif 5 ditambah negatif 3. Oke, kita kerjakan pakai garis bilangan ya. Mulai dari 0. Coba sekarang kita kerjakan yang negatif 5. Berarti arahnya kemana? Oke, bagus. Arahnya ke kiri. 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga hasil pemberhentiannya di sini ya. Untuk bilangan yang pertama. Seret. Nah, terus ini. Maaf ini. Jadi di sini nanti ya. Kemudian dilanjutkan karena ini ada tanda jumlah maka dilanjutkan. Dilanjutkan kemana Bu? Dilanjutkan ke kemana? Ke kiri. Bagus, ke kiri 3. Kenapa kok ke kiri? Karena bilangannya dari negatif ya. Jadi ini tadi negatif 5. Kemudian dilanjutkan ke kiri. 1, 2, 3. Sehingga sampailah di titik akhir adalah berapa? Nah, dilanjutkan ke sini. Nah, ini min 3 ya. Sehingga hasilnya adalah di sini ya. Ini hasilnya adalah negatif 8. Karena dari 0, 0 terus ya. Terus ke kiri 8 langkah. Sehingga hasilnya adalah negatif 8 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 8 ya. Kalau misalkan tidak diberi kurung nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa tidak diberi kurung. Jadi hasilnya min 8 ini juga boleh ya. Jadi itu para siswa. Jadi kalau tandanya sama seperti ini, tandanya berbeda sama ini ya. Nanti kita simpulkan ya. Sekarang coba yang kedua, menjumlahkan dua bilangan yang berbeda tanda para siswa ya. Nah, di sini Ibu memberikan contoh positif 5 ditambah negatif 3 ya. Kita kerjakan ya. Ingat, kalau positif arahnya kemana? Ke kanan. Bagus. Kalau negatif arahnya ke kiri. Oke, kita kerjakan. Pertama positif 5. Kita gambar dulu. Positif 5. Berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti jatuhnya ke sini ya. Jadi nanti 0 ke 5. Nah, sini. Ini adalah untuk bilangan positif 5. Nah, kemudian ditambah negatif 3. Ditambah artinya dilanjutkan ya. Dilanjutkan ke negatif 3. Ingat, negatif adalah arahnya ke kiri ya. Jadi berbalik arah ini. 3 langkah. 1, 2, 3. Maka hasil akhirnya ini. Para siswa, hasil akhirnya ini ya. Jadi ini ke sini. Nah, ini ke sini adalah negatif 3. Nah, jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah dari 0 ya bacanya. Dari 0 ke kanan. Nah, ini hasilnya. Hasilnya adalah berapa? 1, 2. 2. 2 tapi positif ya. Karena ke kanan. Sehingga bisa ditulis positif 5 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah positif 2. Nah, begini. Atau boleh ditulis gini. 5 ditambah. Nah, kalau negatif tetap diberi kurung ya. Negatif 3 itu sama dengan 2. Nah, seperti ini. Ya. Sekarang contoh yang kedua. Yuk, versi lain ini. Contoh yang kedua. Ntar Ibu besarkan dulu fontnya. Biar agak kelihatan ya. Nggak terlalu kecil. Oke, nah ini. Contoh yang kedua adalah negatif 5 ditambah positif 3. Yuk kita kerjakan ya. Negatif 5 ditambah positif 3. Pertama kita kerjakan dulu dalam garis bilangan negatif 5. Negatif 5 berarti arahnya kemana para siswa? Oke bagus, arah kiri ya. Jadi 1 dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah jatuhnya di ini. Di negatif 5 ya. Kita beri lengkungan ya. Seret. Nah ini adalah hasilnya untuk negatif 5. Ya. Kemudian dari negatif 5 ini dilanjutkan karena ditambah ya. Ditambah itu artinya dilanjutkan. Dilanjutkan positif 3. Loh, positif di mana arahnya positif? Yaitu arahnya ke kanan. Ya, kita gerakkan lagi ke kanan. 3 langkah. 1,
2, 3. Nah, jatuhnya di sini ternyata. Jatuhnya di negatif 2 ya. Terus ini diseginikan. Nah, inilah hasil akhirnya. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 2 ya. Ini bisa ditulis negatif 2. Kenapa? Karena kalau kita baca dari 0, membacanya dari 0 itu arahnya ke kiri ya. Ke kiri 2 langkah. 1, 2. Jadi jatuhnya ke negatif 2. Oke, seperti itu para siswa. Bagaimana? Bagaimana? Mudah kan? Oke, mudah, insya Allah mudah ya. Nah, kemudian ini coba kalian amati ya, sehingga kalian bisa menyimpulkan ya. Fokus ya. Kalian amati. Tadi berdasarkan 4 contoh ya, yang 2 contoh adalah jumlah 2 bilangan yang sama, yang tandanya sama. Positif 5 tambah positif 3 hasilnya positif 8. Kemudian negatif 5 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 8. Yang pertama kesimpulannya ya. Untuk yang pertama, jika bertanda sama ya, bertanda sama. Jika bertanda sama, jadi penjumlahan yang tandanya sama, bertanda sama ya. Penjumlahan 2 bilangan yang bertanda sama ya. Maka kesimpulannya perhatikan tandanya. Tandanya bagaimana para siswa? Tandanya itu. Tandanya untuk tanda positif negatifnya bagaimana? Sama ya. Tandanya sama. Ya. Sama dengan bilangan yang dijumlahkan. Karena positif-positif hasilnya nanti positif ya. Jika bertanda sama, maka hasilnya maka hasilnya tandanya bagaimana? Tandanya adalah sama ya. Kemudian yang kedua, nilainya. Nilainya gimana? Atau bilangannya atau hasil hitungannya. Nilainya gimana hasilnya? Adalah tandanya bagaimana diapakan? Dijumlahkan ya. Berarti nilainya nanti ditambah ya. Ditambah. Nah, seperti ini. Jadi nilainya ditambah. Artinya tandanya itu sama ya. Kemudian nilainya nanti bilangannya itu tinggal ditambah aja. 5 tambah 3, 8. Walaupun itu negatif bilangannya ya, tapi bilangannya ini tinggal kita tambah saja ya. Nilainya ditambah. Jadi itu. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, jika tandanya berbeda. Yang kedua ya, jika tandanya berbeda, tandanya berbeda. Maka caranya, maka caranya adalah yang pertama, lihat tandanya ya, tandanya kamu lihat, tandanya dilihat, ini plus 5 ya, ini negatif 3. Loh, hasilnya itu positif, hasilnya positif ya. Berarti tanda ini mengikuti bilangan yang nilainya besar ya. Tanda ini mengikuti bilangan yang nilainya besar. Jadi itu. Tandanya adalah sesuai 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 dengan bilangan bilangan yang besar. Ya, yang besar. Nah, seperti itu. Jadi tandanya ini mengikuti ini yang besar. 5 dengan 3 besaran mana? Ya, besaran 5. Berarti nanti tandanya mengikuti yang besar. Demikian pula dengan ini para siswa. Negatif 5 ditambah positif 3. Perhatikan antara 5 dan 3 kan besaran 5. Maka nanti hasilnya mengikuti ini. Kalau negatif dia nanti negatif. Itu ya untuk tandanya. Kemudian cara menghitungnya bagaimana kalau berbeda tanda? Cara menghitungnya gimana? Oke, cara menghitungnya adalah dikurangi ya.
Kalau tadi ini ditambah, ini sekarang dikurangi. Jadi kalau tandanya berbeda para siswa, itu caranya kamu kurangi ya, kalian kurangi. 5 kurangi 3 berapa? 2. Ini juga 5 kurangi 3 berapa? 2. Nanti tandanya mengikuti yang besar. Karena yang besar ini 5, maka ini menjadi negatif 2 seperti itu. Jadi tandanya sesuai dengan bilangan yang besar, kemudian cara menjumlahkan, caranya adalah dikurangi ya, dikurangi. Artinya bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil, bilangan yang kecil. Nah, seperti ini ya. Mudah ya? Insya Allah. Jadi kesimpulannya, jika bertanda sama, maka hasilnya nanti tandanya juga sama ya. Tidak masalah. Nilainya nanti caranya ditambah. Kalau tandanya berbeda, maka hasilnya nanti tandanya mengikuti bilangan yang besar, kemudian caranya adalah dikurangi. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah cara menjumlahkan dua bilangan bulat ya, yang sama tandanya maupun yang berbeda tandanya. Oke. Sekarang dilanjutkan dengan sifat penjumlahan ya, sifat penjumlahan. Kalian masih ingat materi di SD? Insya Allah ingat ya. Sifat penjumlahan diantaranya adalah sifat komutatif dan asosiatif para siswa. Nah, dalam bilangan bulat juga berlaku sifat asosiatif dan komutatif. Apa sih artinya komutatif, sifat komutatif? Sifat komutatif itu kalau dilambangkan dalam bentuk matematika ya seperti ini. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Artinya ini penukaran bilangannya itu sama ya. Maksudnya itu kalau ditukar itu nanti hasilnya sama ya. Jadi A tambah B itu sama dengan B tambah A. Jadi sifat pertukaran. Kalau ditukar sama. Contohnya misalkan Bu Lutfi punya bilangan, misalkan 6 ya, ditambah negatif 4 dengan satunya negatif 4 ditambah 6. Ayo kita kerjakan ini ya. Untuk ini, A ditambah B dulu. Ya, 6 ditambah negatif 4. Bagaimana kalau berbeda tanda? Hasilnya bagaimana? Positif apa negatif? Iya, positif ya. Kenapa? Karena Oke, karena bilangan yang besar itu positif. Jadi nanti hasilnya positif ya, positif. Kemudian diapakan? Nilainya diapakan? Caranya dikurangi. Bagus. 6 dikurangi 4, 2. Jadi hasilnya ini positif 2. Nah, sekarang bagaimana kalau posisinya dirubah, ditukar ya? Min 4-nya itu di depan, 6-nya di belakang. Negatif 4 tambah 6. Sama ya permasalahannya. Tandanya positif ya. Kenapa? Karena ngikuti 6. 6-nya itu positif. Kemudian diapakan? Dikurangi ya. 6 kurangi 4 adalah positif 2. Nah, hasilnya sama. Jadi dibolak-balik, ditukar itu tetap sama hasilnya. Boleh kalian bebas ditukar ke depan, ke belakang itu sama hasilnya ya. Jadi tidak masalah. Inilah yang dinamakan sifat komutatif, sifat pertukaran. Nah, sekarang kalau sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan. Artinya seperti ini, A ditambah B ini dikerjakan dulu ya. Baru nanti hasilnya ditambah C. Apakah sama dengan A ditambah B dan C dulu yang dikerjakan ya, yang belakang dulu dikerjakan, baru nanti hasilnya ditambah dengan yang depan. Apakah sama nanti? Nah, ini sama jawabannya ya. Kenapa? Karena ini salah satu sifat dari penjumlahan, yaitu sifat asosiatif, artinya sifat pengelompokan. Ya. Contoh, kita beri contoh. Misalkan contohnya, katakanlah ini 3 ya. 3 ditambah negatif 4 ya. Kemudian ditambah berapa enaknya? Negatif 5 ya. Negatif 5. Nah, apakah nanti sama hasilnya dengan 3 ditambah, nah yang belakang dulu yang dijumlah ya. Negatif 4 ditambah negatif 5 ya. Nah, ini yang yang
pertama dulu kita kerjakan ya. Ini ada soal 3 ditambah negatif 4 ditambah negatif 5. Kelompokkan dulu. Yang depan ya, yang depan kita jumlahkan dulu. 3 tambah negatif 4. Berapa 3 tambah negatif 4? Oke. Berapa? Hasilnya berapa? Hasilnya tandanya apa? Min ya, negatif ya. Kenapa kok negatif? Karena ngikut pada yang besar. Bilangan yang besar kan 4. 4-nya itu kebetulan negatif. Maka hasilnya nanti negatif. Kemudian diapakan ini? Karena beda tanda diapakan? Dikurangi. Oke. 4 kurangi 3, 1. Jadi hasilnya negatif 1 ya. Kemudian dilanjutkan ditambah negatif 5. Nah, kita lanjutkan di sini. Negatif 1 tambah negatif 5. Tandanya sama. Kalau tandanya sama diapakan? Dijumlah. Oke, 1 tambah 5, 6. Lalu hasilnya negatif apa positif? Oke, bagus. Hasilnya negatif. Kenapa kok negatif? Karena semuanya negatif ya. Oke, ini negatif 6 hasilnya. Oke. Sekarang dicoba. Kalau misalkan yang belakang yang kita jumlah ya. Oke, perhatikan. 3 dibiarkan dulu ditambah. Nah, yang belakang kita kerjakan dulu ya. Kita kerjakan yang belakang. Negatif 4 ditambah negatif 5. Coba negatif 4 ditambah negatif 5. Hasilnya nanti positif apa negatif? Oke, negatif. Kenapa kok negatif? Iya, karena tandanya sama ya, sama-sama negatif. Nah, sekarang caranya bagaimana? Kalau negatif 4 tambah negatif 5, ini tandanya sama ya. Kalau tandanya sama diapakan? Dijumlah. Oke, 4 tambah 5. Berapa? 9. Oke, nah seperti ini. Nah, sudah. Kemudian dari dua bilangan ini perhatikan tandanya. Oh, ini tandanya beda. Ya, kalau tandanya beda bagaimana? Nanti hasilnya positif apa negatif? Iya, hasilnya negatif ya, negatif. Kenapa kok negatif? Oke, karena 9 ini ya. 9 tuh bilangan antara 3 dan 9 kan besaran 9 ya. Karena 9 tuh negatif, maka ngikut negatif gitu. Kemudian caranya bagaimana? Oke, caranya dikurangi. 9 kurangi 3 berapa? 6. Jadi sama hasilnya, sama-sama 6. Nah, inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Artinya, pengelompokannya itu meskipun di depan atau di belakang diganti ya, itu sama saja hasilnya. Ini berlaku pada sifat penjumlahan bilangan bulat. Oke. Lalu para siswa, sifat-sifat ini ya, itu ada manfaatnya para siswa. Jika kalian menemukan soal ya penjumlahan beberapa bilangan. Nah, ini bisa kita manfaatkan sifat ini. Contoh ya, Lutfi punya ini, punya soal. No, ini. Nah, contohnya seperti ini para siswa. Ini ada berapa bilangan? 4 ya. Jadi 11 ditambah negatif 5 ditambah 9 ditambah negatif 7. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kalian manfaatkan sifat yang tadi, komutatif atau asosiatif. Pertama, alternatif penyelesaiannya begini para siswa ya, perhatikan ya. Ini kan bilangan positif, 11 bilangan positif. Kemudian kamu kelompokkan dengan bilangan positif ya, biar lebih mudah ya. Jadi 11 dengan mana? Dikelompokkan dengan mana? Dengan 9 karena sama-sama positif ya. Ditulis di sini. 11 ditambah 9. Nah, ini ya, biar sama para siswa ya, agar lebih mudah. Kemudian yang kedua ini negatif dengan negatif kamu kelompokkan ya. Jadi nanti ditambah ini negatif 5 ya. Ditambah lagi negatif 7. Nah, dikelompokkan. Yang positif dikelompokkan positif, yang negatif dikelompokkan negatif ya. Kemudian yang ini kamu jumlah dulu. Nih, ini juga dijumlah dulu ya. Dikelompokkan ya, diberi kurung. Nah, sekarang lanjut. 11 ditambah 9 berapa? 11 ditambah 9. Oke, 20 ya. 20 di sini. Nah, ditambah. Nah, ini dua bilangan yang tandanya sama, sama-sama negatif. Jadi hasilnya nanti pasti deh negatif. Kenapa? Karena ngikut bilangannya ini ya. Kemudian caranya bagaimana? Caranya oke ditambah ya. Kenapa? Karena sama-sama. Tandanya sama-sama negatif. Berarti ditambah. 5 tambah 7 adalah
12. Oke, 12. Nah, seperti ini para siswa ya. Kemudian sama dengan, nah sekarang kita lihat 20 itu positif, 12 itu negatif. Berarti ini berbeda tanda. Maka tandanya ngikut yang mana? Ngikut yang 20 apa ngikut yang 12 tandanya? Hasilnya itu nanti ngikut yang 20 karena lebih besar kan? Sehingga nanti hasilnya positif ya. Kemudian hasilnya nanti positif ini. Tapi positifnya ini misalkan nggak ditulis nggak apa-apa ya. Kemudian caranya bagaimana ini? Ditambah apa dikurangi? Oke, dikurangi. Kenapa kok dikurangi? Iya, betul. Karena tandanya beda. Jadi nanti 20 dikurangi 12 berapa? Iya, 8 ya. Nah, jadi hasilnya adalah positif 8 atau bisa ditulis 8 saja gini boleh ya. Jadi seperti itu para siswa. Jadi sifat komutatif dan asosiatif bisa kalian pakai, kalian gunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan berbagai bilangan bulat ya. Misalkan ada 10 bilangan bulat ya dikelompokkan positif dengan positif, negatif dengan negatif seperti itu. Oke. Oke. Demikian para siswa yang bisa Ibu sampaikan ya. Kesimpulannya tadi adalah bahwa ya ini kesimpulannya cara penjumlahan bilangan bulat yang tandanya sama itu caranya adalah ditambah, kemudian tandanya adalah mengikuti bilangan itu. Kalau positif ya positif ya. Kemudian kalau dua bilangan bulat yang berbeda, tandanya berbeda, maka caranya adalah dikurangi ya. Dikurangi yang besar kurang yang kecil, kemudian tandanya mengikuti bilangan yang besar ya. Seperti itu para siswa. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah sifat komutatif dan asosiatif juga berlaku pada penjumlahan. Dan ini bisa dipakai saat kalian menemukan penjumlahan dari lebih dari dua bilangan bulat. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan satu lagi, PR ya. Coba dibuka halaman 35, nomor 1 sampai 7 ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.